الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. Ya coba dibaca semenit 2 menit aja ya nggak apa-apa ya. Jadi untuk mengenal siapa Wahabi dan apa pandangan ulama terhadap mereka gitu ya. Coba gini ya. Ini kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini karangan Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kitab ini pernah dikupas oleh Ustaz Adi Hidayat. Ya banyak sih kiai-kiai yang ngupas, banyak sih. Artinya pernah dikupas Ustaz Adi Hidayat itu. Beliau dari yang notabene-nya bukan kader NU tapi mengupas kitab ini. Ada salah satu YouTube-nya. Nah, di halaman 9 itu ada begini. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaati. Jadi pasal di dalam menjelaskan berpegang teguhnya orang-orang Jawa dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayanib tidak idzuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa. Kemudian menjelaskan awal mula munculnya kelompok-kelompok bid'ah dan menyebarnya kelompok tersebut di tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina al-maujudina fi hadza zaman. Dan menjelaskan macam-macam dari mereka yang ada di Indonesia, ada di Nusantara waktu itu. Ada zaman, fi hadza zaman, di zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di sini ini dijelaskan begini, qad kana al-muslimul aktor al-jawiyah, ya, muslimul aktori al-jawiyah fil asmani as-salifati al-kholiyati muttafaqil arok wal madhabi. Jadi bahwa kaum muslimin di tanah Jawa, ya, kaum muslimin di tanah Jawa di era, di kurun terdahulu itu mereka itu satu pendapat dan satu madhab. Jadi di era dulu itu satu madhab, mereka satu pendapat. Muttahidil ma'khad wal mashrab. Ya, satu pengambilan, ya, makhot, ya, satu rujukan, ya, terus kemudian satu jalan, fakuluhum fil fikhi alal madhabi an-nafisi. Mereka semuanya itu berpegang teguh kepada satu madhab fikih yang sangat indah, yaitu madhabil Imam Muhammad bin Idris, yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mereka satu madhab, yaitu madhab Syafi'i. Wa fi usuluddin ala madhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kemudian mengenai usuluddin, ya, akidah, mereka satu madhab, yaitu Abil Hasan Al-Asy'ari. Wa fi tasawufi ala madhabil Imam Al-Ghazali. Di dalam hal tasawuf mereka itu mengikuti madhab Imam Al-Ghazali. Wal Imam Abi Hasan Asyadili, dan Imam Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, kemudian summa innahu hadasa fi ami alfin wa salasimiatin wa salasina azabun mutanawiatun. Terus setelah itu kemudian pada tahun 1330 ini hadasa mulai muncul kelompok-kelompok yang macam-macam. Azab mutanawi'ah, kelompok yang macam-macam. Wa ara'un mutadafi'atun, dan pendapat-pendapat yang saling
bertentangan. Wa aqwalun mutadharibatun. Dan kemudian omongan-omongan, kalau tadi pendapat-pendapat, pikiran-pikiran yang saling bertentangan, kemudian ucapan-ucapan yang di situ saling benturan, saling berbenturan. Warijalun mutajadibatun. Kemudian muncul laki-laki atau tokoh-tokoh yang saling di situ itu gontok-gontokan lah. Tarik-menarik, gontok-gontokan. Nah itu muncul tahun berapa katanya Mbak Hasim? Muncul tahun 1330 Hijriah. Ya, 1330 Hijriah. Nah kalau kita konversi 1330 Hijriah ini, 330 Hijriah ini kalau kita konversi itu ternyata tahunnya itu kalau Masehi itu sekitar 1912 Hijriah Masehi. Ya. Ya, kemarin itu saya lihat itu bertepatan dengan berdirinya Muhammadiyah ya tahun itu ya. Berdirinya Muhammadiyah. Gimana Pak Sabilo? Kok turun ini? Boleh Waalaikumsalam ya. tanya sesuatu? Monggo. Nah, boleh. Apa kayak anti kepada Wahabi? Apa itu ada kaitannya dengan pemakzulan Arab Saudi? Karena Wahabi Enggak. Saudi itu sangat erat kaitannya. Makanya ada beberapa orang mengatakan imam-imam di Arab Saudi atau di Mekah itu rata-rata dari Wahabi. Apakah itu ada kaitannya pemakzulan Arab Saudi? Penghapusan Arab Saudi. Coba saya jawab sedikit ya. Saya mukodimai nanti biar kiai-kiai ini yang meneruskan. Antinya kita terhadap Wahabi itu bukan kita ingin memakzulkan Arab Saudi, bukan. Kita tetap menjunjung tinggi tanah Arab, keturunan Arab. Kita tetap menjunjung tinggi mereka. Karena yang dalam hadis-hadis itu kan Arab Saudi kan kota suci, Makkah Madinah. Ya suci itu kotanya. Lah adapun orang-orangnya yang kita kritiki, ini ya orangnya bukan kotanya. Dan kita tidak pernah sedikit pun menaruh kebencian terhadap Arab Saudi. Kita tidak pernah sedikit pun menaruh prejudis terhadap Makkah Madinah. Yang kita kritiki ya orangnya, kita kritiki ajaran mereka, cara-cara mereka mengkritiki kita. Kita ini ibaratnya sebenarnya kita sedang menepis atau menangkis ya, ya sedikit merespon juga, jangan mereaction. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak pernah anti dengan Arab Saudi, kita tidak pernah anti dengan Haramain, Al-Makkah Mukarramah, Makkah Madinah. Itu dulu. Monggo ya dijawab ya. Sudah ya cukup ya. Artinya pemakzulan apa sih? Gak paham saya. Jadi ya kita kan ingin menghapuskan Arab Saudi. Karena ini erat kaitannya. Kalau orang Wahabi ditekan terus, ya pastinya nanti turunannya Ibnu Saud akan bertindak pastinya. Jadi ujungnya nanti juga, siapa tahu mereka insaf. Bukan hanya sekedar perang paham, tapi ya perang betul-betul perang rebutan kekuasaan itu. Ya. Jadi gini Pak. Jadi gini sesuai dengan yang dijelaskan Yai Surya tadi. Kita nggak sejauh itulah. Kita mikirnya nggak sejauh itu. Pikir kita itu sederhana sekali bahwa di depan kita itu ada pemahaman yang melenceng.
Pemahaman yang mana? Yaitu pemahaman yang dibawa oleh paham Wahabi, kelompok Wahabi. Ya itu saja wis. Nah, karena ada pemahaman yang melenceng, ya kita luruskan, kita diskusikan, kita kaji secara mendalam, biar disaksikan oleh banyak orang untuk edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh yang benar. Gitu. Ya cuma itu aja, wis nggak lebih dari itu. Kalau terkait apa majulan apa dan lain sebagainya, ya itu sudah nggak anu lah, di luar jangkauan kita itu. Ya, yang penting kita amat ma'ruf yang ada di depan kita aja. Cuman karena apa ya? Di Arab Saudi itu juga nggak semua Wahabi, Kang. Terus terang saya ini awam tentang kelompok-kelompok itu. Cuman pernah tahu dari orang NU, saya pernah berkumpul. Dari Muhammadiyah saya pernah berkumpul. Terus dari yang kelompok-kelompok lain saya pernah berkumpul. Termasuk anak-anak yang mengidolakan Ibnu Saud kan, Pak Wahabi ini. Nah, akhirnya saya perhatikan ya baik-baik aja gitu. Tapi kok tiba-tiba ada omongan penting itu. Coba. Nah, dulu memang pernah ada. Coba Ustadz Dian dijawab, Ustadz Dian. Orang Saya aja Wahabi. main kagak ngerti ya. Iya, kita gini. Pak Ivan, mohon maaf Pak Ivan. Biar dialog kita nanti berjalan dengan lancar. Jenengan ini dari kelompok mana? Apa dari Aswaja atau dari Saya enggak. Islam atau apa? Pokoknya Islam aja. Oh, pokoknya Islam ya. Oke. Terus sebentar. Dari sekian yang ada, semisal jenengan hari ini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahabi, ada HTI, ada apa dan seterusnya. Itu menurut jenengan semua benar? Apa ada yang benar, ada yang keliru, atau bagaimana? Ya, kita sebagai intelektual, ya, itu harusnya menganalisa sesuatu secara objektif. Tapi Ya, saya itu- sendiri sampai iya. sekarang belum menemukan kajian yang objektif tentang mereka semua, tentang NU, tentang Muhammadiyah dan yang lain-lain. Belum ada yang objektif betul gitu. Tapi pasti ada kurangnya, ada lebihnya. NU punya kurang. Contoh seperti apa? Contohnya seperti apa? Semisal. Nanti kalau Satu misalkan saja. ucapkan secara gamblang itu agak riskan juga yang nanti masalahnya ya Gak apa-apa. ini Gak apa-apa. organisasi besar. Ini kan diskusi Pak, nggak apa-apa Pak. Dan Kalau kita ngomong terlalu belak-belakan nanti malah menjadi masalah menurut saya. Oh, enggak. Apa Kang? gini Di Pak, sini gini orang Pak. Ya belak-belakan saya semua. Pak gini Pak. Iya. Karena ini room diskusi, kalau ada kritik tentang NU, sebentar, kalau ada kritik tentang NU, insya Allah kami masih menjaga Pak. Maksudnya kami akan menjaga sampean untuk dipereksekusi. Jadi kalau sampean ada kritik tentang NU di sini, insya Allah kami legowo Pak. Nggak apa-apa. Nah, begini. Atau tentang firqah ini- lainnya kami legowo. Kita tidak usah mempermasalahkan masalahnya dulu, tapi kita yang perlu dilakukan itu musyawarah bersama gitu loh. NU Ya dan ini makanya ini Siap. tadi di sela-sela ini kak gini sudah tahu ulangi ya. Yes, ini tadi kan Bapak itu kan kita kan diskusi Pak ini ya Pak. Bapak itu mengatakan bahwa kalau NU apa dan lain sebagainya itu semuanya nggak ada yang objektif lah menurut jenengan. Saya belum menemukan objektivitas dari semuanya. bukan begitu, Nah, kok belum menemukan kajian ya? Lah, yang benar-benar objektif gitu loh. oke. Kayak Nah, kurang lebihnya itu loh. Oke. Nah, jenengan kok bisa menilai kayak begitu itu melihat dari
dari sisi mana atau contohnya seperti apa bahwa tidak ada satupun yang objektif menurut jenengan itu contohnya seperti apa contoh? Oh, contoh itu kecenderungan untuk maaf ya, kecenderungan untuk kekerabatan itu sudah terjadi. Kerabatan dari bahasa kekerabatan dari Yai Gontor, kekerabatan mana itu yang di NU. Ini sebenarnya apa sih yang dibahas, Kang Ustaz? Kalau di Muhammadiyah, Ya, kita dengarkan dulu. Iya. Gak maksudnya. Langsung. Tadi kan begini. Tadi Lanjut, Pak. yang satu menganggap ini keliru itu. Nah, menurut jenengan sendiri, menurut sampean sendiri pribadi itu sebenarnya kalau menurut penilaian sampean itu mulai NU, terus Muhammadiyah, terus Wahabi, Syiah, liberal ini apakah mereka itu sebenarnya salah semua atau yang menurut saya yang benar kelompok ini atau bagaimana menurut sampean? contoh lagi katanya liberal nggak boleh ya. Enggak, itu abang beralih ke pertanyaan baru. Pertanyaan Kang Yai Iya, Maksud. terus. Bang Ulil bercokol di NU itu pusat. Apakah itu Lanjut Ustaz Yan. sudah mengobsesi Kang Ivan, ya? Kang Ivan Ulil kalau itu- dalam akidah Gini. itu mempelajari apa? Iya, boleh. Akidahnya apa akidahnya? Akidahnya itu Akidahnya abang biasa belajar sifat 20 atau tauhid 3. Maksudnya? Enggak, belajar tauhid. Abang hafal ini enggak? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh. Itu atau ini sifat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang mana? Ya, keduanya tahu. Cuma ya, sudah lama sekali ya anunya. Soalnya itu dulu penelitian saya waktu mahasiswa dulu. Jadi ya insya Allah tapi ya kalau misalkan disuruh menjelaskan kitabnya ini ya aduh saya lupa udah. kuliah di mana dulu, Pak? Kuliah di mana, Pak? Kuliah di mana dulu? Aku dulu ya di UM. Oh, Universitas Muhammadiyah. Universitas Negeri Malang. UM Malang. Iya. Ya, saya Negeri Malang. Jurusan apa? Sastrawan. Oh, sastrawan. Bahasa Indonesia. Oh, iya. Bahasa Itu PBSI ya. maksudnya melakukan penelitian apa tadi saya dengar? Penelitian terhadap tauhid dua metode tauhid itu. Ya Rubibuya yang anu tadi. Hah? Kalau ke sifat-sifat Rasul biasanya saya ambil, saya tertarik itu dengan ulasannya Cak Nun, saya tertarik. Enggak, bukan gitu maksudnya, Sama Kang. Nah, kalam. skripsi sampean judulnya apa, Pak? Skripsi Itu bukan skripsi ya. Jadi itu bukan skripsi, tapi Kuliah kok nggak saya skripsi, Pak? bentar. Bapak kuliah kok nggak skripsi? Sebentar. Saya bingung. Saya mengadopsi sama Basur Kalam itu juga terpengaruh dengan Cak Nun juga ya, pemikiran Cak Nun. Terus saya kembangkan menjadi sistem pendidikan buat anak-anak. Ya, alhamdulillah itu sama dosen saya dipakai untuk mendirikan sekolah dan menjadi sekolah terbaik di Jawa Timur. Enggak, Kang Ivan, ini saya minta maaf saya potong ya. Tidak Itu bermaksud. dasarnya. Saya takut melebar, Kang. Nah, Maksudnya gini. Kami ini sebenarnya tujuan bertanya ini untuk mengetahui latar belakang Akang Ivan
Ini dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dari kalangan Salafi Wahabi? Oh, saya tidak memihak ke mana-mana. Saya netral. Abang bukan tidak memihak. Saya Kadang memposisikan abang diri saya sebagai ulama, ilmuwan. Sorry. Ilmuwan. ya sudah. Enggak, maksud saya begini. Mungkin Abang Ivan tidak sadar sebenarnya sudah berpihak. Cuman abang tidak tahu. Bahwa misalnya Bawa angel ya Kang ya. Misal dalam tauhid, abang itu hafal tauhid yang abang kaji itu sifat 20 atau tauhid 3? Dua-duanya pernah saya pelajari. Tauhid 3 itu siapa? Siapa Kang? Di kitab apa itu yang antum kaji? Nah, makanya aku tadi kan udah ngomong. Karena semua itu sudah lama sekali saya pelajari. Sudah Terus lupa. Terus saya sakit, ya sakit. nggak ngurus itu lagi. Aduh, ini saya salah paham nanti. Ini tauhid 3 yang mana ya? Apakah tauhid 3 wujuh atau taksim ini? Ini omongannya kemana-mana sih jadinya. Sakit itu Bapak itu sakit. Ya, sekarang. Itu dia tanya, Pak Bang Ipan ini adalah ini mudab-dabun. Syafakallah syifaan Mudah-mudahan lekas sehat ya ya. Pak. Iya sembuh Pak. gimana? Amin. Kang Ivan, kalau dalam fikih antum ikut siapa? Lagi-lagi saya sepakat dengan Cak Non, tapi dalam Enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Jadi rampung no wis Kang saya Isya. saya apa? Oh, Saya luruskan dulu. Gini Nambah suwi. dia wis ngomong madhabnya Cak Nun. Ini kok masih diperjelas lagi nih, Pak. Ya apa sampean iki kira. Gini, pemikirannya Cak Non itu sangat Madhabnya masuk. madhab Cak Nun. Kita Cak Nun lebih itu siapa ya? Cak Nun siapa? Kan ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu loh Pak. Tapi nggak apa-apa. cendekiawan Mungkin Jawa. Cak Nun itu siapa? Tapi begini ya, Dengarkan dulu ya. tapi ini semuanya. Nun iku sastrawan rek. Pencendekian Jawa ya. Oh, Loh, Ini saya kan ada madhab baru. Sastrawan, Ini nah. Pak Ipan ini madhabnya baru, madhab Cak Nun. Tapi tadi Cak begini Nun, ya. begini Pak Iwan, sampean itu mengatakan bahwa liberal itu yang salah menurut sampean. Lah sampean kok malah pegang Cak Nun ini malah lebih dari liberal ini sampean ini. Loh, bentar, bukan begitu. Cak Nun pun saya juga minta Mas Ian. Tidak semua Cak Nun saya telan mentah-mentah. Cak Nun juga saya tolak juga. Ya karep mula Pak. Masalah gini, Wis Pak. Bang, maksud kami di sini Wis, Bang. Abang Ivan itu Wis rampung nambah dosa sampean. kejadian. Monggo terus diteruskan. Ini Ustaz Joria ini ada madhab baru, ini madhab Cak Nun ya.